Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Ya, saya telah menguraikan secara teori beberapa kerajaan-kerajaan di Aceh pada masa lalu yang terkenal, baik di pantai barat maupun di pantai timur Aceh maupun yang di pedalaman. Ya, berupa catatan-catatan sejarah yang sering kita dengar. Tetapi kali ini yang paling ingin saya sampaikan adalah sejarah tentang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam yang mencapai puncaknya sehingga Kerajaan Aceh Darussalam menjadi sebuah negara yang besar pada masanya. Pada waktu itu, ya, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu dari 5 kerajaan besar di dunia, ya, di samping Ottoman Turki, Persia, dan ada kerajaan di Hyderabad, India. Ya. Jadi Kerajaan Aceh Darussalam itu sangat terkenal pada waktu itu. Beliau mempunyai hubungan yang cukup luas baik dengan Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis maupun dengan Amerika. Ya, berbagai surat kita dapat temukan di Museum Belanda, ya, dan juga di Amerika ada surat-surat dari Raja Sultan Aceh tentang berbagai permasalahan. Ya, baiklah saudara-saudara, bahwa kemungkinan uraian tentang Kerajaan Aceh Darussalam ini dapat Anda ikuti dalam beberapa episode karena kisahnya yang panjang, bahwa Kerajaan Aceh Darussalam ini memiliki sejarah yang gemilang dan sejarah yang panjang dari masa Kerajaan Lamuri sampai berakhirnya penjajahan Belanda tahun 1904 dengan ditangkapnya Sultan Muhammad Daud Shah, ya, di Jakarta, diasingkan. Jadi mulai 1000 tahun yang lalu lebih, ya, 1200 atau ya 1300 tahun yang lalu sejak berdirinya Kerajaan Lamuri sampai berakhirnya Kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin saya akan secara umum saya akan ceritakan pada saudara-saudara sekalian, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan bagi saudara-saudara. Ya, memang Nanggro Aceh ini, ya, lain daripada yang lain, dan mereka memang merupakan suatu negara dahulunya itu yang sangat disegani dan akhirnya runtuh. Ya, jadi mungkin dapat saya sampaikan dari awal ceritanya. Ya, mungkin nanti akan disambung dalam beberapa episode. Saya harap bagi saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya dengan baik. Ya, baik. Bermula, ya, sebelum ada Kerajaan Aceh Darussalam ini, ya, saya sudah menyampaikan dalam episode saya bahwa di Aceh besar dahulu, ya, di kota Banda Aceh sekarang, tapi bukan di Banda Aceh sekarang ini, di atasnya lagi di daerah Purumaya itu telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang namanya Kerajaan Lamuri, ya, Lamuri, Ramni kalau orang Cina bilang, Ramni atau Poli, ya. Jadi Kerajaan Lamuri itu pada mulanya adalah beraliran Hindu Mahayana, ya, tetapi akibat penyerangan daripada Raja Kola dengan pasukannya datang ke Kerajaan Lamuri, akhirnya kerajaan itu pun jadi runtuh, ya, runtuh. Kemudian bergantilah dengan Kerajaan Islam, di mana pada mulanya itu Kerajaan Lamuri ini yang raja terakhirnya itu adalah Indra Sakti, ya, Indra Sakti. Dengan kedatangan Islam ke Lamuri, ya, sehingga rajanya pun masuk Islam, ya, rajanya pun masuk Islam. Kemudian Kerajaan Lamuri ini, ya, dipimpin oleh raja-raja Islam. Ada 2 versi, ya, mengenai kisah tentang berdirinya Kerajaan Islam Lamuri dan juga mengenai kisah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh Darussalam adalah 2 hal yang berbeda. Tahun berdirinya dan tahun tegaknya Kerajaan Aceh Darussalam itu sangat berbeda. Jika Kerajaan Lamuri itu, ya, bubar tahun 1205, ya, sudah bubar. Mereka sudah eksis mulai tahun 800-an Masehi dengan kerajaan Hindunya, berakhir tahun 1205, yaitu dengan diangkatnya Johan Shah, ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa Johan Shah itu adalah
dari kerajaan Linge di Aceh Tengah, ya. Jadi dia putra dari seorang raja Linge yaitu Adi Genali, ya, nama Johan Sah. Tetapi Johan Sah ini pun berhasil menjadi raja di kerajaan Aceh yang baru itu, menggantikan kerajaan Lamuri. Itu dibantu oleh seorang pendatang dari Arab, yaitu Syekh Abdul Kanan. Pada mulanya Syekh Abdul Kanan ini adalah mengembangkan agama dan belajar agama di kerajaan Perlah. Kemudian berlayar sampai ke kerajaan Lamuri, dan dia pun di kerajaan Lamuri banyak pengikut-pengikutnya dan membantu Johan Sah ini dalam berperang. Ya, kebetulan pada waktu itu memang kerajaan Lamuri sudah runtuh menghadapi serangan dari pasukan Cina yang bermarkas di kerajaan Sedu. Mungkin saudara tahu itu kerajaan Sedu itu adalah di daerah seputar Roknga Lepung yang beribu kota Panton B atau Panton Ri kalau bahasa Cina. Dengan pimpinan pasukan itu adalah Liang Xi, ya, Liang Qi. Jadi pasukan Liang Qi ini juga rajanya itu memiliki anak yang namanya Putroneng, Nian Niu. Ya. Mereka lah yang menyerbu, ya, pasukan kerajaan Lamuri yang terakhir yang baru memeluk Islam ini, yaitu pasukan Johan Sah dan Syekh Abdullah Kanan. Syekh Abdullah Kanan memiliki pasukan yang namanya pasukan Syekh Hudam, ya, pasukan Syekh Hudam. Jadi akhirnya pasukan ini memenangkan peperangan melawan pasukan Liang Qi, dan pasukan Liang Qi pun Liang Qi tewas. Kemudian dia berlayar ke utara ini, mungkin Putroneng ada makamnya di Aceh Utara, mungkin situ. Sehingga berdirilah kerajaan Aceh itu pada 1 Ramadan tahun 1205 Hijrah. Nah, itulah mulanya pada mulai berdirinya kerajaan Aceh. Tetapi bukan kerajaan Aceh Darussalam, masih kerajaan Aceh dalam skop kecil, dalam wilayah yang terbatas. Nah, kerajaan Aceh Darussalam, ya, yang luas nanti itu baru terbentuk tahun 1524, ya, tahun 1524. Dengan rajanya yang pertama itu adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Nah, ini harus dibedakan. Mana kerajaan Aceh, mana kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh yang pertama adalah Johan Sah, ya, Johan Sah. Kerajaan Aceh Darussalam itu adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Dan ini memiliki jalur yang sangat jelas, ya. Jadi ketika, ya, tidak lagi bermukim ibu kotanya di Lamuri, ya, para sultan yang ada di Lamuri ini, yaitu terakhirnya itu memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja, ke Banda Aceh sekarang. Tetapi di Banda Aceh sendiri sebenarnya kerajaan Lamuri tadi, sultan yang terakhir juga memiliki anak yang sudah duluan pindah ke Banda Aceh, yaitu kerajaan Mengkuta Alam. Ya. Batas antara keduanya itu adalah Sungai Kurung Aceh. Ya. Kalau kerajaan Mengkuta Alam di seberang Sungai Acehnya, kalau kerajaan satu lagi, perpindahan yang baru dari kerajaan Lamuri ini berada di seberang Sungai Aceh, yaitu di kerajaan Darul Kamal. Kerajaan Mengkuta Alam ini beribu kotakan di ibu kota, kalau kita sebutkan Pande sekarang. Nah, ibu kota Pande itu merupakan daerah kerajaan daripada Aceh yang baru pindah dari Lamuri. Sedangkan kerajaan Darul Kamal, ya, itu berada di daerah Pekan Dilui. Jadi ada dua kerajaan, dan dua kerajaan ini sebenarnya adalah berhubungan bersaudara, ya, bersaudara. Nah, jadi kalau saya bacakan silsilahnya sebagai berikut. Kalau bermula ini ada dua versi masalah sejarah ini. Ada yang mengatakan bahwa Sultan Indra Shah dan Munawwarah Shah itu menjadi kerajaan yang pertama di Lamuri, ya, secara kerajaan Islam, ya. Tetapi kalau versi yang kedua adalah Syekh Abdullah Kanan, ya, temannya daripada Sultan Indra Shah ini. Tapi kita terserah kita bagaimana hasil penelitian sejarah selanjutnya. Nah, kalau berdasarkan versi pertama, Sultan Munawwarah Shah itu memiliki anak dua orang, yaitu Sultan Muhammad dan Sultan Syekh Mahmud. Ada dua orang anaknya ini, ya. Dua orang anak ini menurunkan keturunan, namanya anak Syekh Muhammad adalah